Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati segenap guru besar, senior, dan sejawat, anggota ID, para peserta dolan diskusi online mingguan. Kali ini kita sudah mencapai dolan yang ke seri 17 dengan tema kegawatan ginjal. Sebenarnya dolan ke-17 ini spesial karena dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada minggu kedua bulan Maret, yaitu tanggal 9 Maret 2023 pada tahun ini. Baik, pada kesempatan kali ini ada narasumber dan moderator, semuanya adalah dari Divisi Nefrologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, yang mungkin nanti akan bersama kita semua membersamai untuk tanya jawab diskusi mengenai topik-topik kegawatan ginjal. Berikutnya saya mohon kepada Ketua ID Cabang Surabaya, kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onko, untuk bisa membuka acara. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati, terima kasih banyak Dr. Nunu, Dr. Artaria, dan moderator Dr. Dana, serta seluruh panitia, Dr. Pandu, Dr. Linda, kemudian Dr. Farizal, mempersiapkan acara dari minggu ke minggu. Nah, ini kehormatan bagi kita. Ini hari ginjal ya, kalau tidak salah hari ginjal sedunia. Nah, ternyata gagal ginjal itu banyak ya. Itu termasuk yang sering Pak Menteri juga mengungkapkan mengenai gagal ginjal dan lain-lain. Nah, nanti peran utama apa yang bisa dikatakan di Vaskes primer, peran utama dokter umum, dan lain-lain nanti bisa didiskusikan A sampai Z-nya. Jadi format dolan ini sebetulnya langsung diskusi. Jadi nanti ada presentasi sebentar, dipimpin oleh moderator, langsung diskusi di lapangan bagaimana nanti supaya ada perbaikan layanan ke depan. Dan kami berharap setiap Senin login di Zoom 3 sampai jam 4. Jadi 1 jam saja, SKP-nya 3, setahun 156 SKP, 5 tahun 780 SKP. Dengan free, dan kita mendapat wawasan yang baru. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua, barokah acara kita. Sekali lagi salut dan apresiasi Dr. Nunu, Dr. Artaria, dan Dr. Dana. Terima kasih, salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Ya, kita langsung saja ke sesi diskusi yang akan dipandu oleh Dr. Dana Pramudia, spesialis penyakit dalam. Silakan kepada moderator Dr. Dana. Ya, terima kasih Dr. Pandu. Selamat siang para senior, rekan sejawat, dan para peserta semuanya. Untuk sesi dolan kali ini memang spesifik ya dengan tema yaitu kegawatan ginjal, di mana sesuai yang sudah tadi Dr. Pandu sebutkan bahwa memang minggu ini adalah minggu yang spesial, yaitu minggu untuk dilaksanakannya World Kidney Day, di mana tema untuk tahun ini adalah Kidney Health for All, Preparing for the Unexpected and Supporting the Vulnerable. Maka tema ini sangat cocok karena salah satu populasi pasien dengan gangguan ginjal ini sangat vulnerable. Nah, oleh karena itu sudah ada 2 ahli kita di sini dengan tema kegawatan ginjal, dan akan ada beberapa pemaparan sedikit. Yang pertama, mohon izin dari Dr. Artaria Cempakasari. Apa suara saya terdengar, Dok? Sudah terdengar, Dr. Dana. Silakan dokter untuk memberikan sedikit pemaparan yang mengenai kegawat daruratan ginjal ini, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dana, yang terhormat Dr. Brahmana, Dr. Pandu, juga Dr. Nu. Saya langsung aja share screen ya, Dr. Dana ya. Iya, Dok, silakan. Sudah terlihat Dr. Dana? Iya, Dok. Ya, yang terhormat para peserta dolan ke-17. Memang agak sulit bahasanya tentang kegawatan bidang ginjal ya. Ini saya berikan yang mungkin agak umum ya, sehingga mungkin bisa mengikuti semuanya. Nanti kita bisa diskusi, monggo diskusinya ke arah mana. Hiponatremia ya, ini banyak sekali terjadi ya. Jadi kasus-kasusnya banyak. Jadi kalau rekan-rekan sejawat peserta dolan 17 ini pasti juga akan sering menemui ini ya. Jadi hiponatremi ini didefinisikan sebagai natrium plasma kurang dari 135. Biasanya range-nya antara 135 sampai 145.
Ya ini sering terjadi di rumah sakit banyak 15-20%, di kegawatan juga 20% di ICU. Nah, masalahnya ini kadang-kadang kita menyikapinya terlalu heboh gitu ya. Ya memang harus heboh dalam menanggapi sesuatu, tapi kita harus melihat bahwa hiponatremi ini tidak selalu bergejala ya. Jadi kita sebagai dokter itu ya harus melihat apakah pasien itu bergejala atau tidak ya. Kadang ada yang cuma lemas toh, ada yang tidak bergejala sama sekali. Kadang ada yang sampai berat ya, sampai koma ya, mungkin sampai mengancam jiwa juga ada. Tapi kita sebagai dokter yang menghadapinya langsung ya harus pandai-pandailah secara bijaksana menyikapinya. Ini mengingatkan saja bahwa cairan tubuh di kita ya, tubuh kita itu 55%, kalau wanita 55% itu terdiri dari cairan, kalau laki itu 60%. Dari cairan ini di tubuh kita 2/3 ini letaknya adalah di intrasel dan 1/3 di ekstrasel, di mana yang di ekstrasel ini 80% letaknya di interstitial fluid dan 20% di plasma. Nah, natrium ini banyak berada di ekstrasel ya. Dan keseimbangan ini dijaga melalui PAM NAK ATPase, di mana kalium itu lebih banyak di intrasel dan natrium itu di luar sel. Tetapi tidak demikian ya, tidak sendiri-sendiri ya. Semua ini berada di dalam suatu dalam satu kesatuan, bahwa ini juga ada yang lain, elektrolit yang lain ya, berada dalam satu kesatuan. Cuman yang natrium banyak di ekstrasel. Jadi yang perlu diingat di sini adalah bahwa hiponatremi tidak selalu bergejala ya. Jadi kita harus melihat, kalau tidak bergejala kita juga tidak harus segera cepat-cepat ya menerapinya dengan misalnya NaCl 3%, tidak ya. Jadi kita harus bijaksana. Ini saya hanya tips saja bahwa hiponatremi itu kita harus melihat dulu ya. Jadi dilihat dulu plasma osmolalitasnya, itu bisa pakai rumus ini ya. Jadi ini biasanya tidak bisa langsung diperiksa atau memang sulit atau ya jarang lah yang ada memeriksa secara langsung, tetapi bisa melihat dari sini ya rumus ini. Jadi osmolalitas plasma itu 2 kali plasma, 2 kali harga natrium, ada glukosa di sini dibagi 18, ada bun di sini dibagi 2,8. Kenapa ada glukosa dan bun di sini? Karena glukosa itu juga kalau dia hiperglikemi, dia juga akan menentukan kondisi natrium di dalam tubuh kita. Juga bun ini menunjukkan bahwa ada zat terlarut yang tidak permeabel ya, mudah sekali berpindah. Jadi kita kan juga ada sel itu ada membrannya. Jadi membrannya itu kalau bun itu gampang sekali, dia masuk sini bisa, masuk sana, keluar juga bisa. Maka dia juga diperhitungkan dalam nilai osmolaritasnya. Dan natrium ini di dalam tubuh juga diatur ya. Jadi diatur oleh regulasi osmotik. Di situ ada hormon arginin vasopresor atau antidiuretik hormon, dan juga ada regulasi volume yang dia dipengaruhi oleh volume arteri aktif. Di situ ada RAA sistem. Ya agak sulit memang ya, tapi kita melihat di sini aja pendekatan diagnostisnya aja supaya nanti kalau kita punya pasien kita bisa melihat. Jadi kalau kita mempunyai kadar natrium misalnya kurang dari 135, kita harus melihat apakah itu true hiponatremi atau tidak ya. Kita nilai osmolaritasnya. Osmolaritas yang normal itu antara 280 atau ada juga yang 275 bilang ya. Ada yang segitu ya, kurang lebih lah ya. Itu yang normal antara 280 sampai 295. Yang rendah kurang dari 280 dan yang tinggi 295, lebih dari 295. Nah, kalau dia isotonik itu sering dipengaruhi adanya hiperlipidemia, ada hiperproteinemia. Jadi ini yang namanya pseudo hiponatremi ya. Jadi dia ada pengaruhnya dari sini. Jadi mesti jadi bukan yang true lah istilahnya. Kemudian ada juga yang hiperglikemi. Pasien-pasien dengan hiperglikemi namanya hiponatremia hipertonik. Itu juga bukan suatu true hiponatremi, tapi dia dipengaruhi oleh kadar gula. Kemudian yang true adalah yang hipotonik hiponatremia. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, jadi sudah mendapatkan hipotonik hiponatremia, kita harus melihat volumenya. Apakah pasien tersebut hipovolemik, euvolemik, atau hipervolemik. Nah, kalau pasien itu yang sering ya datang, misalnya dia tidak makan sekian hari, atau dia habis diare, misalnya habis muntah, berarti dia kan berada dalam hipovolemik ya.
Jadi mungkin dia kadar waktu datang natriumnya kira-kira misalnya 125 atau 120. Oh, jangan ke susu, misalnya dikasih NaCl 3%, ya volumenya dulu dicukupi ya. Jadi volumenya dicukupi, maka kita kalau volume yang kurang dikasih apa ya? Yang kan biasanya kristaloid ya, berikan PZ ya apa normal salin ya untuk mencapai volumenya yang cukup kan gitu. Dan hiponatremi ini kalau kita mengkoreksi itu jangan tidak perlu kita sampai nilai 136, ya mungkin kira-kira sampai 120, 125. Kalau dia bergejala ya sampai dia kira-kira tidak bergejala ya, tidak harus 136, mungkin sampai 120, 125 dia sudah tidak bergejala. Jadi tidak perlu kita mengoreksi sampai mati-matian ya. Sampai mengejar target 136 tidak, karena nanti tidak baik efeknya ya. Jadi mungkin akan terjadi central pontine myelinolysis. Pasiennya menjadi morbiditasnya tinggi bahkan sampai kematian ya. Jadi dilihat dulu volumenya, hipovolemik, euvolemik atau hipervolemik. Kalau hipovolemik mungkin yang mudah ya, tidak perlu kita sampai mencari kadar natrium urin misalnya ya. Kalau cukup ini sudah diketahui dia mungkin muntah, mual atau pasiennya diare dan sebagainya, ya sudah berikan terapi untuk hipovolemiknya. Kemudian kalau dia hipervolemik ya dilihat kasusnya apa. Pasiennya mungkin ada sirosis misalnya ya. Kemudian ada gagal jantung ya, dekomkordis misalnya. Ya itu diatasi volumenya, ya mungkin perlu restriksi ya. Jadi tidak harus selalu sampai memeriksa natrium urin. Kecuali pada kasus-kasus sulit ya, seperti euvolemik ya, hiponatremi, yang euvolemik yang sulit sekali dikoreksi, misalnya pada TB paru, pada tumor dan sebagainya, itu kita memerlukan pemeriksaan osmolalitas urin. Ya, jadi ini ada pemeriksaan khusus atau bisa juga dibuat dengan rumus persamaan. Ya, kadang-kadang sulit kalau ini ya penyebabnya banyak, bisa SIADH, sindroma inappropriate, antidiuretik hormon, atau pasien ada hipotiroid atau ada penggunaan obat-obatan. Jadi itu dari saya yang nanti mungkin perlu diskusi nanti teman-teman mungkin yang punya pengalaman pada waktu memeriksa pasien atau mengerjakan pasien. Yang jelas pada hiponatremi ini jangan tergesa-gesa dan tentukan selalu akut apa kronik. Ya, yang sering di kepustakaan itu kejadian hiponatremi ini kronik. Jadi kalau kronik kan juga tidak perlu tergesa-gesa. Ya, kita menerapinya tapi tidak harus selalu tergesa-gesa. Yang akut itu sangat sedikit kejadiannya dan biasanya itu terjadi di rumah sakit. Misalnya pasien pasca operasi misalnya ya terjadi ketidakseimbangan, terjadi hiponatremia yang berat misalnya ya. Sebab tata laksananya itu berbeda antara akut dan kronis. Kalau kronis kita mungkin lebih pelan-pelan ya, kejadiannya biasanya lebih dari 48 jam. Selalu tentukan volume, kemudian tentukan lama dan besarnya hiponatremi, kemudian derajat dan beratnya, ada gejala klinis atau tidak, itu sangat penting. Karena kita memberikan tata laksana itu juga tergantung dari gejala klinisnya. Kalau gejala klinisnya tidak ada, maka juga kita memberikan koreksinya itu dengan kecepatan yang berbeda, tidak terlalu cepat. Saya rasa itu mungkin nanti dari itu akan timbul ada pertanyaan-pertanyaan. Demikian Dr. Dana dari saya, sekilas pandangan untuk hiponatremi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Artaria. Mungkin selanjutnya akan ada sedikit pemaparan juga dari Dr. Nunu sebelum kita menuju ke diskusi. Apabila dari audit ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom question and answer. Nanti akan kami baca itu dijawab bersama-sama. Silakan Dr. Nunu, waktu dan tempat kami persilakan. Nah. Suara saya terdengar, Dr. Dana? Iya, terdengar dong. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejawat sekalian yang saya hormati. Jadi kami mendapatkan topik mengenai kegawatan nefrologi. Memang yang paling sering menimbulkan kegawatan itu adalah kalau pasien sudah mengalami chronic kidney disease ya. Biasanya sudah chronic kidney disease, kemudian menyangkut keseimbangan air yang sering terjadi adalah overload syndrome, kemudian menyangkut keseimbangan elektrolit, dalam hal ini adalah kalium dan natrium,
Kemudian juga menyangkut pada keseimbangan asam basa. Maka pada siang hari ini kita memilih terkait dengan gangguan keseimbangan elektrolit. Dr. Atta menyampaikan mengenai natrium, dan saya ingin menyampaikan mengenai hiperkalemi. Jadi hiperkalemi ini sering ya kita sebut sebagai silent killer. Sering enggak woro-woro, tiba-tiba terjadi kematian. Nah, kapan kita mengatakan hiperkalemi? Tentu saja kalau kita mengukur kadar kalium dalam serum. Jadi kalium itu dipatok pada suatu kadar yang sangat sempit ya, narrow sekali, yaitu hanya 3,5 sampai 5 mg per liter. Sehingga kalau kita lebih dari 5,5, maka lebih dari 5, itu sudah bisa kita katakan sebagai hiperkalemia. Jadi kalium sendiri itu bisa kita klasifikasikan, hiperkalemi itu bisa ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tetapi berapapun itu, kalau sudah mengganggu gangguan jantung, jadi menimbulkan suatu aritmia, maka itu yang sangat kita takutkan karena akan menimbulkan suatu morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Jadi CKD sendiri ini mempunyai dampak terhadap berbagai macam gangguan elektrolit. Khusus untuk hiperkalemi, tentu saya harus mengaitkannya dengan chronic kidney disease, yaitu nomor 1 pasti adalah oleh karena gangguan ekskresi, yaitu penurunan laju filtrasi glomerulus. Kita tahu bahwa CKD kita bagi menjadi 5 stadium. Stadium 1 sampai dengan stadium 5, ada G1, 2, 3A, 3B, 4, dan 5, itu menunjukkan gradasi penurunan dari laju filtrasi glomerulus. Sehingga semakin rendah kemampuan glomerulus untuk memfiltrasi, maka semakin banyak kalium yang sulit untuk dikeluarkan melalui ginjal. Nah, lain-lain yang ikut menunjang akibat, jadi nomor 1 adalah ekskresinya. Maka lain-lain yang terjadi adalah kalau kita kemasukan asupan diet tinggi kalium. Kita tahu kalium banyak didapatkan pada buah-buahan, pada sayuran, pada kaldu, mungkin yang disenangi sejawat sekalian seperti air kelapa, ya. Kemudian yang ketiga adalah karena gangguan distribusi, yaitu antara cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler dan ekstraseluler. Tadi Dr. Atta sudah mengatakan ini dipengaruhi oleh natrium, kalium, ATP, asepam yang bekerja di membran dan juga bekerja di tubulus ginjal. Kemudian kondisi komorbidnya apa? Ya ini macam-macam ya yang akan ikut menunjang terjadinya hiperkalemi karena juga banyak obat-obatan yang ikut berpengaruh terhadap hiperkalemi dan ini juga ditunjang oleh komorbidnya. Dan yang terakhir adalah obat yang menginduksi hiperkalemi. Jadi ada beberapa obat di sekitar kita itu yang memang bisa menimbulkan terjadinya hiperkalemi, mempermudah ya. Nah, sebetulnya secara ini overview dari keseimbangan kalium ya. Kalium keluar dari tubuh itu jadi ada 2 keseimbangan. Yang pertama yaitu mengatur bagaimana antara kalium di dalam tubuh ini dengan ekskresinya. 90-95% kalium itu dikeluarkan tubuh melalui ginjal. Jadi kita sangat mengandalkan kondisi ginjal untuk mengeluarkan kalium. Dan hanya ada 5-10% dari kalium yang ada dalam diet ini dikeluarkan melalui usus. Nah, ketika kita mengkonsumsi kalium, jadi ini secara fisiologis ya, ketika kita mengkonsumsi kalium, maka 5-10% akan keluar melalui usus. Di mana kemudian yang diabsorpsi ini akan melalui pergerakan, yaitu antara cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler, dan kemudian akan dikirim di store di penyimpanan di jaringan. Dan masuknya dari ekstra ke intraseluler, ini nomor 1 diregulasi oleh hormon insulin. Kemudian beberapa teori juga mengatakan epinefrin ikut berperan di sana dan juga aldosteron. Aldosteron ini perannya tinggi sekali di tubulus ginjal.
Dan di cairan ekstraseluler tadi, kalium akhirnya akan diekskresi melalui ginjal sebesar 90-95%. Di sini kelihatan betapa besarnya peran daripada ginjal dalam ekskresi kalium. Terutama adalah di tubulus distal, di collecting duct dan di tubulus distal. Jadi ginjal kita ini sudah pinter ya. Kalau kelihatannya yang masuk ke dalam tubuh itu normal atau kelebihan kalium, maka dia akan melakukan sekresi. Sedangkan apabila kekurangan kalium, maka yang dilakukan adalah reabsorpsi. Itu adalah kondisi klinis yang ada. Tapi masih banyak faktor-faktor yang ikut berpengaruh, antara lain kecepatan, aliran ke distal, kemudian natrium yang dibawa dari proksimal ke distal, kemudian bagaimana aldosteron sendiri bekerja untuk melakukan sekresi kalium itu sendiri, dan aldosteron itu sendiri maupun kalium, natrium, ATP, aspartam banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain kondisi asidosis, kondisi alkalosis, kemudian juga obat-obatan yang dari sana, sehingga ini tentunya akan berpengaruh terhadap ekskresi kalium. Apabila terjadi pada gagal ginjal, maka tentu ini akan menimbulkan penimbunan kalium di dalam tubuh, yaitu terjadi hiperkalemi. Sebetulnya kita bisa yang ikut berperan adalah mengeluarkan melalui usus, tetapi ini tidak besar. Pada kondisi di mana terjadi CKD, maka pelepasan dari usus ini bisa ditingkatkan paling hanya sekitar 2-3 kali lipat. Tetapi selanjutnya tetap dihubungkan dengan kemampuan ginjal dalam mengekskresi. Apa sih yang kita takutkan dari kalium? Jadi ini ada cardiac effect, ada neuromuscular effect, karena kalium sendiri sebetulnya berperan di dalam otot, di dalam otot, kemudian tulang dan juga pada jantung, sehingga kondisi utama yang mengalami dampak adalah pada jantung, dan itulah yang paling ditakutkan, yaitu terjadinya gangguan pada jantung. Biasanya yang awal itu adalah didapatkannya TOL-T, sehingga kita kalau sudah ada gambaran pada jantung, berapapun kadar kalium, walaupun tadi saya katakan ringan, sedang, apapun berat, maka kita sudah harus menganggap itu adalah serius. Nah, apa yang perlu kita pikirkan kalau ada pasien dengan hiperkalemi? Tentunya adalah restriksi diet kalium. Itu nomor 1 yang bisa kita lakukan. Hindari obat-obatan yang bisa meningkatkan kadar kalium, seperti S inhibitor, ARB. Kita kenal obat-obat ini adalah obat-obat hipertensi, pilihan utama pada pasien dengan chronic kidney disease. Tetapi kita perlu untuk tidak menggunakan obat ini bila didapatkan hiperkalemi. Kemudian yang ketiga, apabila kencing masih bisa kita naikkan, tingkatkan produksi urin. Ini tentu pada pasien tertentu. Kita bisa menggunakan misalnya penggunaan furosemid atau kita kenal sebagai loop diuretik ya. Kemudian kalau hal-hal lain, tingkatkan ekskresi kalium melalui usus. Tadi saya katakan mungkin 2-3 kali lipat. Bagaimanapun pasti tetap ikut berguna daripada kita tidak berbuat sesuatu. Dan apabila itu ada kelainan ECG dan berat kaliumnya, maka segera rujuk ke rumah sakit, di mana kita akan mempunyai cara-cara tertentu untuk melakukan tata laksana hiperkalemi. Sekian Dr. Dana, kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, terima kasih Dr. Nunu atas paparannya. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Dr. Nunu, Dr. Artaria, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa diketikkan pada kolom Q&A. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu mengenai pasien CKD. Pada pasien GGK atau PGK, kreatinin berapa dok yang harus dirujuk ke rumah sakit? Mungkin dari Dr. Nunu dulu terlebih dahulu dok untuk pertanyaan pertama dok. Pada pasien PGK itu kreatinin berapa harus dirujuk ke rumah sakit? Kreatinin yang ditanyakan? Iya. Okay. Iya. Jadi kita mempunyai 3 stadium. Sebetulnya kreatinin itu bukan fungsi ginjal, tapi dia adalah cara kita untuk menghitung fungsi ginjal. Dalam hal ini adalah estimasi glomerular filtration rate.
Jadi kita tahu bahwa pada pasien CKD, sebetulnya yang paling pas itu kalau kita mengukur kadar clearance kreatinin. Jadi clearance kreatinin tadi akan memberi gambaran mengenai GFR. Tetapi sekarang kalau kita harus mengukur clearance kreatinin, kita harus tampung urin 24 jam. Dan itu mungkin kurang praktis, maka kita bisa menggunakan cara-cara yang lebih praktis, yaitu menggunakan kreatinin untuk mengukur eGFR-nya. Di sana kita akan bisa dengan rumus-rumus banyak, ya rumusnya bisa nanti dicari di Google ya. Saya rasa nanti Dr. Dana bisa memberitahu menggunakan kalkulator, bisa menggunakan yang paling sederhana adalah menggunakan Coprov Gold formula. Sekarang bisa pakai BKD-EPI, bisa MDRT, atau kita melakukan pemeriksaan dengan sistatin C. Nah, kalau kita sudah mengetahui GFR-nya berapa, kita tahu kalau dalam 3 bulan eGFR tadi kurang dari 60 ml per menit, kita katakan itu CKD. Mungkin belum terlalu perlu untuk dirujuk, tapi sekali-kali perlulah nanti kita rujuk balik untuk ke teman-teman yang lain. Tetapi kalau sudah dengan komplikasi, jadi stage 3 disertai komplikasi, kemudian apalagi kalau sudah menuju ke stage 4, di mana kita perlu preparation for renal replacement therapy. Jadi mulai kita siapkan baik mentalnya, kemudian baik finansialnya untuk menuju ke kebutuhan dialisis. Mungkin rasanya sudah perlu untuk dirujuk. Jadi 3 dengan komplikasi menuju ke 4-5, saya rasa perlu untuk dirujuk ke nefrologi. Begitu Dr. Dana. Ya, terima kasih dok. Mungkin ada tambahan dari Dr. Artaria dok mengenai kreatinin? Ya, cukup Dr. Dana. Ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua mengenai hiponatremi kepada Dr. Artaria. Apabila pasien dengan hiponatremi dengan pemberian kapsul garam tidak bisa diterima karena pasien mengeluh mual, terapi apa dok yang bisa menjadi alternatifnya? Terima kasih. Terima kasih ini untuk Dr. Hartati ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, yang penting adalah yang dilihat adalah kasusnya apa. Kasusnya apa. Jadi hiponatremia ini terjadi pada kasus apa. Jadi kadang-kadang memang ada pasien yang dia hiponatremia terus ya, tergantung dari kasusnya. Mungkin pada pasien dengan tumor CA ya, terutama paru ya, tumor paru dan sebagainya, itu sering ada hiponatremia yang terus-menerus. Mungkin dia disebabkan oleh SI-ADH, jadi sindroma inappropriate ADH tadi ya. Mungkin kita tidak perlu mengejarnya. Jadi kalau diberikan kapsul garam ada mual ya, sering ya, karena itu kandungan garamnya juga tinggi ya. Jadi sering mual-mual tidak bisa ditoleransi oleh lambung kita. Tidak perlu dikejar, asal dalam dietnya itu cukup ya, cukup garam ya. Jadi artinya cukup, mungkin tidak usah berlebihan nanti akan menyebabkan mual. Cukup aja dan terjaga pasiennya dengan baik dan natriumnya tidak turun. Artinya tetap pada kondisi tersebut, tidak ada gejala pada pasien tersebut. Saya rasa itu lebih baik untuk pasien. Makanya dan penting juga baseline ya. Jadi pasien ini apa sebetulnya? Pasti kan ada baseline penyakitnya. Ada penyakit yang memang natriumnya memang tidak bisa naik ya, seperti pada pasien PGK itu juga ada terjadi ada gangguan regulasi ya. Jadi ada gangguan regulasi mungkin cairan, mungkin juga hormon-hormonnya juga ada gangguan sehingga mungkin tidak bisa akan mencapai normal. Mungkin tidak usah terlalu dipaksa, dievaluasi aja, dimonitor saja kadar natriumnya, dan pasien gejalanya bagaimana. Kalau tidak ada gejala, saya rasa tidak apa pada pasien ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih dok. Mungkin sekaligus dilanjutkan pertanyaan kedua ini. Yang kedua dengan pemberian kapsul garam pada pasien rawat jalan dengan hiponatremi, PJK dan hipertensi terkontrol dengan ARB disertai edema tungkai, namun kreatinin naik. Kreatinin baik. Ya, kalau lihat dari kasus ini kan jadi seperti orang overload ya, kondisi yang banyak air ya kalau pasien ini ya. Entah itu yang sering adalah mungkin kalau lihat dari kasus ini mungkin dekom gitu ya, suatu karena ini ada PJK ya. Jadi ada penggunaan ARB, ada edema tungkai ya, mungkin suatu dekom kordis ya, gagal jantung. Kalau ini kasusnya overload, maka dalam tata laksananya hiponatremia ini kan bisa masuk dalam hiponatremia yang hipervolemik.
Maka ya tata laksananya adalah restriksi, tentu saja restriksi cairan. Kemudian bila diperlukan adalah penggunaan diuretik untuk pasien ini. Ya, jadi itu yang penting. Kalau pasiennya stabil ya tidak perlu mesti harus mungkin menggunakan injeksi dan sebagainya, tidak perlu. Jadi mungkin hanya rawat jalan. Yang penting pasiennya diedukasi untuk restriksi cairan, kemudian diberikan diuretik sesuai dengan respon dari pasien tersebut. Demikian jawaban saya, Dr. Janis Toka. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Artaria. Mungkin selanjutnya kita beralih lagi ke Dr. Nunu. Izin dok, mohon izin bertanya, berapa lama efek shifting dapat bertahan pada terapi hiperkalemi dengan menggunakan insulin? Terima kasih, dok. Jadi begini, tadi di dalam slide saya memang tidak mengatakan sampai detail ya. Saya hanya mengatakan kalau ternyata ada gangguan jantung, kemudian ada cukup tinggi, maka kirim ke rumah sakit. Jadi apa sebetulnya yang akan kita lakukan di rumah sakit? Pertama, kita tentu akan, yang seperti saya katakan juga tetap, adakah obat-obatan yang kira-kira menimbulkan hiperkalemi? Kemudian kalau memang kita harus, ini termasuk kasus yang urgent untuk kita tangani, maka yang pertama adalah kita bermain shifting tadi. Yang ditanyakan ini adalah bagaimana menggeser kalium yang terlalu banyak di ekstraseluler untuk masuk ke intraseluler. Tadi Dr. Arta sudah menjelaskan bahwa kita punya natrium kalium ATPase pump yang secara rutin akan menggeser natrium, 2 natrium keluar dari sel untuk diletakkan di ekstraseluler dan 1 kalium untuk dimasukkan ke dalam intraseluler. Nah, shifting inilah yang kita manfaatkan, bagaimana kita menggeser kalium yang sedang tinggi di dalam ekstraseluler untuk kita masuk ke dalam, di dalam intraseluler itu samudra dari kalium ya, jadi kita masukkan saja. Nah, kita kembali tadi pada fisiologisnya. Saya mengatakan bahwa yang bisa memindahkan dari ekstra ke intraseluler antara lain adalah insulin. Jadi begitu kita ada beban kalium tinggi dalam makanan, maka ini akan merangsang keluarnya insulin dari sel-sel beta pankreas. Dengan insulin yang keluar tadi, maka dia akan menggeser kalium dari ekstra ke intraseluler. Maka ketika terjadi hiperkalemi, ini kita manfaatkan, yaitu injeksi insulin untuk memasukkan kalium dari ekstra ke intraseluler. Karena sebagian besar juga bukan pasien diabetes, tentu saja ketika kita melakukan injeksi insulin tadi ditakutkan terjadi hipoglikemi. Maka sahabat sekalian, yang sering kita lakukan, seperti yang Anda juga lakukan, adalah menggunakan insulin tadi dengan disertai dextrose 40% untuk menghambat tidak terjadi hipoglikemi. Nah, ini yang mungkin disebutkan tadi sebagai shifting. Shifting ini hanya permainan. Jadi hanya kita bagaimana untuk mengatasi suatu kegawatan dengan memasukkan ke dalam intraseluler. Tetapi kalau ini terjadi pada pasien CKD, apalagi dengan stage yang sudah sangat rendah ya, maka ini hanya memainkan saja sambil menunggu kita menyiapkan hemodialisis. Jadi kalau dialisis ada 2 ya, ada hemodialisis, ada CAPD. Tapi saya mengatakan hemodialisis karena CAPD terlalu landai, sehingga kita harus melakukan hemodialisis. Tentu kalau ini terjadi kegawatan, ya kita masih memanggil perawatnya pada jam-jam yang tidak pada tempatnya, mungkin sedang antrean, kita menyiapkan mesin dan sebagainya. Jadi ini tadi memainkan untuk memasukkan ke dalam sel supaya pasien tidak jatuh dalam suatu kondisi aritmi yang membahayakan jiwa. Berapa lama? Ya kita bolak-balik. Sebenarnya di buku tidak pernah ada berapa kali. Jadi kalau memang sudah sekian harus segera diangkat, ya kita harus lakukan dialisis. Jadi shifting tidak ada berapa lama, tetapi kita harus menggeser kalium tadi dengan cepat masuk ke dalam sel. Begitu, Dr. Dana. Ya, mungkin sekalian 2 pertanyaan selanjutnya ini juga berkaitan dengan kalium, tapi lewat usus, dok. Ini mengenai minum air kelapa, apakah benar kalau minum air kelapa itu ada mitosnya badan menjadi lemah? Apa ini benar, dok, dan bagaimana patofisiologinya? Kira-kira saya dulu masih di puskesmas, itu justru kalau ada demam berdarah atau apa itu saya lihat masyarakat tuh banyak minum air kelapa. Karena air kelapa itu kaya akan kalium.
Sehingga mungkin tidak lemas ya, tapi mungkin kalau terjadi pada orang tua atau pasien yang memang mudah mengalami hiperkalemi, maka akan lemas karena kelapa ini kan degan ya, mungkin maksudnya ya. Ini adalah kaya sekali akan kalium. Sehingga banyak dimanfaatkan. Sebetulnya kalau kasusnya bukan kasus CKD yang hiperkalemi, kita kan sering lihat masyarakat di sekitar kita minum saja air kelapa nanti akan terasa lebih segar karena kita bisa memperbaiki kaliumnya. Tetapi kalau terjadi pada hiperkalemi atau orang yang mempunyai risk factor untuk terjadinya hiperkalemi seperti orang CKD, hati-hati, orang diabetes, maka hati-hati oleh karena kelapa itu sendiri mengandung kalium tinggi, sehingga kalau diberikan juga noni ya, saudara sekalian, noni itu mengandung kalium tinggi. Jadi tidak semua herbal juga aman untuk pasien ginjal. Sehingga seperti memberikan, sudah sulit untuk keluar, kita tambah lagi. Jadi begitu Dr. Dana. Memang kaya kalium dasarnya. Iya, baik Dok. Mengenai itu selanjutnya mengenai kalium juga, bagaimana upaya meningkatkan ekskresi kalium melalui usus, Dok? Mungkin agak berbeda sedikit. Oke. Tadi saya katakan kita bisa meningkatkan 2-3 kali. Jadi ada obat, saya tidak ingin menyampaikan itu mereknya apa ya, tapi ada yang kita sebut sebagai kalsium resin. Biasanya dalam bentuk saset, kemudian akan diencerkan dalam air air hangat ya. Kemudian itu kita konsumsi. Nah, dia itu akan melalui usus, di mana di dalam usus nanti kalium itu akan ditukar dengan kalsium yang ada di dalam saset ini. Sehingga kalium nanti akan dikeluarkan melalui usus. Tentu saja kita harus memastikan bahwa pasien BAB-nya lancar ya. Nanti ditukar saja tetapi ternyata dia tidak bisa BAB ya, dia hanya ngendon saja di dalam usus. Kira-kira begitu Dr. Dana. Mungkin teman-teman sejawat tahu, saya ingin menyebut mereknya, tetapi itu sering kita sebut sebagai kalsium resin. Iya. Baik, terima kasih Dok. Selanjutnya kembali ke Dr. Artaria. Pada penderita hiponatremia kronis, apakah pemberian garam per oral boleh diberikan terus-menerus penyakit SIADH? Bagaimana mengatur lifestyle? Apakah bisa sembuh? Dan apakah pada pasien dengan hipokalemi itu juga bisa diberikan tablet kalium jangka panjang? Silakan. Terima kasih ini Dr. Mulijani atau Dr. Mulyani. Sebetulnya hiponatremia itu bukan nama suatu penyakit ya, jadi dia merupakan bagian atau tanda-tanda dari suatu penyakit atau gangguan keseimbangan ya, elektrolit tentu saja. Dan keseimbangan elektrolit ini juga tidak hanya elektrolit saja, dia berkaitan juga dengan keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh. Jadi itu jadi bersamaan. Jadi dia bukan suatu nama penyakit, dan SIADH itu bukan berdiri sendiri juga, mungkin ada yang primer, tetapi sering-sering dia menyertai suatu kondisi. Jadi apa yang menyebabkan SIADH pada pasien tersebut apa? Misalnya dia TB ya, tuberkulus, atau ada CA paru misalnya. Ya, yang diobati mestinya yang pertama kali adalah penyakit dasarnya. Selama penyakit dasarnya masih ada, pasti penyakit gejala-gejala yang lainnya atau tanda-tanda yang lainnya juga mungkin akan ikut terus. Memang pemberian garam ini ya kalau terus-menerus saya tidak tahu sampai bisa ditolerir sampai kapan. Tetapi ada obat-obatan baru yang merupakan antagonis dari reseptor vasopressin 2 yang bekerja di ductus colicuntis di ginjal. Itu bisa mengeblok vasopressin ini sehingga natriumnya bisa membaik. Jadi bukan memberikan garamnya tetapi bekerja di reseptornya. Tapi tentu saja obat-obatan ini ya bisa didapat tetapi harganya tidak murah ya. Harganya mahal dan itu sering tidak terjangkau oleh pasien. Ya jadi ya mungkin kalau beli hanya 1-2 sampai seminggu, 2 minggu, mungkin 1 bulan mungkin bisa beli, tetapi untuk jangka panjang mungkin tidak terbeli pada pasien ini. Jadi hiponatremia kronis ini sangat tergantung dari penyakit dasarnya. Jadi penyakit dasarnya itu yang kita tata laksanai dengan baik atau paling tidak sebaik-baiknya sehingga mungkin akibat dari itu atau gejala yang menyertainya tidak ikut terus ya seperti hiponatremia kronis ini.
Demikian jawaban saya. Untuk hipokalemi mungkin Dr. Nunu bisa menjawab. Iya, silakan. Pemberian tablet jadi walaupun topik kita adalah hiperkalemi, tetapi hipokalemi juga penting. Oleh karena hipokalemi ini sering didapatkan pada pasien non ginjal. Jadi kalau kita CKD, kita mudah berpikir ini mungkin hiperkalemi. Tetapi kalau hipokalemi ini sering didapatkan pada orang-orang yang kelihatannya tampak normal ya. Sedangkan kita tahu bahwa sudden cardiac death itu yang sering disebabkan oleh aritmi. Dan hipokalemi adalah penyebab yang sering terjadinya aritmi. Nah, kalau kita bicara hipokalemi, itu sama juga shifting tadi harus kita perhatikan. Mungkin asupannya yang kurang, jadi kebalikan jadi hiperkalemi, asupannya yang kurang, atau ada obat-obat yang berpengaruh terhadap shifting. Seperti contohnya beta-2 agonis. Jadi kalau orang asma mengalami hipokalemi, itu lumrah. Oleh karena dia beta-2 agonis, dia akan menggeser terus kalium dari ekstraseluler untuk masuk ke dalam intraseluler. Dan yang ketiga, kalium tadi bisa hipokalemi mungkin keluar dari tubuh. Keluarnya bisa dari GI tract, mungkin pada kasus-kasus diare, mual muntah, bisa juga melalui ginjal. Nah, kalau pasien mengalami hipokalemi, maka evaluasi kita sangat panjang sekali. Apakah asupannya, tapi umumnya kalau orangnya sehat juga asupannya biasa-biasa saja. Apakah karena shifting, yang sering juga kita kenal sebagai periodic paralysis. Kemudian apakah oleh karena gangguan di ginjal. Nah, ini yang akan menjadi dasar kita memberikan kalium tadi sepanjang apa. Kalau sepanjang masa, mungkin disebabkan oleh karena hilangnya kalium secara terus-menerus dari ginjal. Nanti kita akan ada beberapa yang harus kita periksa, kadar kalium, kadar natrium, kadar klorida, 24 jam dari urin, kemudian juga BDA-nya, oleh karena kita punya patokan, apakah kalau asidosis metabolik berarti mungkin yang kita kenal sebagai renal tubular acidosis, kalau dia terjadi oleh karena adanya metabolic alkalosis, mungkin ada sindrom-sindrom yang memang bawaan dari muda, seperti Gitelman, Bartter syndrome, atau mungkin oleh karena gangguan-gangguan yang terkait dengan kelainan-kelainan yang lain seperti aldosteron. Nah, karena itu kapan kita memberikan itu tetap tergantung pada penyebabnya. Jadi apakah kalium per oral boleh diberikan jangka panjang? Ya tentu saja sebetulnya juga ada hal-hal yang pasti akan ikut berpengaruh. Tetapi karena kalium ini termasuk, hipokalemi ini termasuk juga kegawatan yang harus kita perhatikan, ya mau tidak mau akhirnya kita akan menggunakan. Kalau sebabnya misalnya hiperaldosteron, ya mungkin kita akan menggunakan seperti spironolakton. Itu bukan hanya tablet kalium ya, jadi akan kembali lagi penyebabnya apa. Kira-kira seperti itu untuk memberikan jangka panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, mungkin sedikit saya gabung dan cukup menarik. Bila pasien dalam keadaan koma atau hipo atau hiperglikemi, GGK dan hipo atau hiperkalemi, sebaiknya mana lebih dahulu, gula atau kalium? Kemudian ada pertanyaan yang hampir sama, bagaimana prinsip pemberian insulin pada pasien hiperkalemi, CKD dan diabetes tipe 2? Mungkin silakan Dr. Nunu untuk menjawab. Ya, jadi kita tadi tahu bahwa ya, jadi kita aja kalau orangnya hiperglikemi mungkin yang bisa kita pakai untuk contoh soal mungkin pada kasus KAD ya. Pada kasus KAD ini yang sering adalah terjadinya tingginya gula dan hipokalemi. Oleh karena biasanya terjadi osmotic diuresis sebelumnya sehingga terjadi hipokalemi. Maka ada hiperglikemi, ada hipokalemi. GGK-nya saya minggirkan dulu ya, mungkin. Nah, kalau ada hiperglikemi, kita harus memberikan insulin intravena untuk menurunkan. Nah, insulin intravena tadi tentu saja akan seperti patofisiologi yang saya katakan, fisiologi daripada kalium. Tadi saya katakan, insulin akan menggeser kalium dari ekstraseluler ke intraseluler. Sehingga kalau pasien itu mengalami hipokalemi, tentu pemberian insulin tadi akan lebih memperberat terjadinya hipokalemi. Nah, apa yang terjadi? Karena itu teman-teman endokrin biasanya mengingatkan, koreksi dulu hipokaleminya, kemudian hiperglikeminya. Kira-kira seperti itu. Karena tadi kalau terjadi hipokalemi, terjadi aritmi, maka langsung terjadi kematian. Nah,
Sekarang kalau terjadi pada GGK, ya biasanya pada pasien yang sudah mengalami CKD, apalagi kalau stage-nya sudah semakin rendah, stage 5 atau semakin GFR-nya semakin rendah, maka justru gula itu lebih mudah untuk kita koreksi. Atau dengan kata lain, gulanya biasanya lebih normal, oleh karena degradasi insulin itu terletak pada ginjal. Sehingga kalau ginjalnya rusak, maka relatif insulin yang ada dalam tubuh itu bisa kita pertahankan, sehingga dia kalau kita terlalu antusias mengoreksi gulanya, yang ditakutkan justru terjadi hipoglikemi. Jadi pada CKD garang justru yang sering adalah hipoglikemi. Karena itu guideline mengatakan koreksi berapa glukosa itu harus kita pertahankan, HbA1c-nya cukup kurang dari 7, tidak perlu sampai kurang dari 6,5 karena mudah mengalami hipoglikemi. Nah, jadi pada CKD artinya yang kita jumpai justru pasien yang tidak hiperglikemi, tapi umumnya justru glukosanya relatif normal atau justru mudah untuk turun. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada CKD biasanya gulanya lebih mudah dikoreksi. Yang sering adalah hiperkalemi oleh karena terjadinya ekskresi yang turun. Begitu, Dr. Dana. Ya, terima kasih Dok. Itu juga menjawab pertanyaan mengenai penggunaan insulin pada pasien yang cenderung hipokalemi. Makanya sudah dijawab bahwa harus diterapi dulu untuk hipokalemi. Selanjutnya ada pertanyaan yang mungkin tidak berkaitan tentang hiperkalemi, tapi cukup menarik. Apabila dalam pemeriksaan check up kreatinin selalu di atas 1, meskipun pasien tidak bergejala, apa yang mesti dilakukan dari Dr. Indriana? Mungkin dari Dr. Artaria, Dok, silakan. Terima kasih, Dr. Dana. Ya, kreatin itu kan seperti tadi Dr. Nunu ya. Jadi sebetulnya kita harus kreatin 1. Jadi kita harus lihat itu sebetulnya kan adalah produk dari tubuh yang tidak bisa dibuang oleh ginjal kita. Jadi ginjal kita berarti kan ada masalah. Kemudian kreatinin mungkin lebih baik dijadikan menjadi laju penghitungan laju filtrasi glomerulus untuk mengetahui bahwa dia sebetulnya berada dalam penyakit ginjal kronis atau tidak, kemudian stadiumnya berapa. Kalau selalu di atas 1 berarti kan dia terus ada, berarti kan mungkin lebih dari 3 bulan, jadi mungkin sudah masuk dalam penyakit ginjal kronis. Sebagaimana diketahui bahwa penyakit ginjal kronis itu kan punya faktor risiko. Jadi kalau kita melihat kreatinin di atas 1 yang selalu ada terus setiap pada pemeriksaan itu, kita harus mencari faktor risikonya, itu yang penting. Jadi apakah pasien yang tersering adalah diabetes mellitus, kemudian hipertensi. Jadi kita tanyakan dulu apakah pasien diabetes mellitus, apakah pasien hipertensi. Kalau tidak ada berarti kita mencari yang lebih luas lagi, ya, seperti apakah dia ada batu di saluran kemih, apakah dia ada penyakit autoimun, apakah pasien yang sering tidak terdeteksi tetapi mungkin banyak di masyarakat itu adalah penggunaan NSAID, jadi uncontrol ya, tidak terkontrol. Mungkin pasien beli sendiri. Kadang-kadang NSAID itu bukan berupa NSAID, mungkin dia campuran dalam jamu misalnya. Itu harus kita pandai-pandai sebagai dokter ya, kita harus pandai-pandai menganamnesis pasien. Kemudian mungkin penggunaan obat-obat tradisional ya, itu juga penting karena beberapa mungkin tidak baik untuk ginjal. Jadi kita harus pandai-pandai mencari. Kalau ada kreatinin 1, jadi kita harus mencari underlying disease atau faktor penyebabnya. Faktor risiko itu harus kita lihat. Apakah dia mungkin juga termasuk dalam sindroma glomerulonefritis? Apakah mungkin dia pasien punya penyakit itu misalnya? Jadi itu semua harus kita cari. Demikian, mungkin Dr. Nunu bisa menambahkan. Ya, silakan. Cukup Dr. Arta sudah jelas. Ya, terima kasih. Moderator yang menambahkan. Masih banyak dong pertanyaannya dong. Sedikit dipercepat. Selanjutnya ini pertanyaan dari FKTP juga ya, karena mereka kesulitan memeriksa lab, ada tidak gejala khas kondisi hiponatremi atau hiperkalemi tanpa pemeriksaan. Ya, terima kasih. Itu juga sudah saya pertimbangkan. Jadi saya juga gini loh, ya di FKTP kan tidak ada ya pemeriksaan kalium natrium. Jarang ya, malah mungkin kalau di puskesmas itu kalau bunuh kreatinin itu ada, kalau kalium natrium mungkin tidak ada.
Jadi masalahnya hiponatremi tidak bisa, jadi artinya tidak ada yang khas. Jadi dari hiponatremi tidak ada yang khas, misalnya harus ini tidak. Karena dia range-nya sangat luas. Mungkin dia datang dengan keluhan lemas saja. Ya mungkin yang sering juga tidak bergejala, dia walaupun natrium mungkin 125, dia mungkin tidak bergejala, tetapi kita bisa melihatnya kalau dia datang ke rumah sakit dengan keluhan lain, kemudian kita biasanya menyertakan juga elektrolit, karena elektrolit itu termasuk dalam kegawatan ya, kegawat daruratan, maka kita otomatis juga memintakan elektrolit ini. Tetapi kalau gejala yang khas tidak ada karena range-nya luas. Kalau dia ringan sekali mungkin tidak bergejala. Mungkin juga dia akan datang dengan lemas, mengantuk, mungkin juga dia datang dengan koma, ya, kejang misalnya. Ada beberapa kasus pasien itu datang dengan koma. Dengan koma kan kita mikirnya apa sih VA? Oh, apakah dia hipoglikemi? Jadi ternyata bukan semua, ternyata dia natriumnya 105 misalnya. Orangnya orang muda misalnya gitu. Ternyata setelah ditanya dia terapi air. Terapi air apa? Ya saya nggak tahu dia dapat terapi air itu dari mana ya, pasti bukan dari dokter ya. Dia minum sehari itu 5 liter. Ya kalau dia minum sehari 5 liter kan kencingnya ya mungkin sekitar 5 liter. Kalau kencing itu kan membawa elektrolit, habis elektrolitnya. Jadi dia datang dengan koma. Ya caranya kita memperbaikinya ya pelan-pelan, ya tidak bisa langsung digerojok itu ya tidak. Sampai lama kita memberikan tata laksana pada pasien ini sampai akhirnya pasien kembali GCS 456 dan sadar baik. Artinya kita tidak bisa melihat seorang itu hiponatremi hanya dari gejala. Ya pasti kita ada pemeriksaan laboratorium. Makanya ini biasanya bisa diketahuinya hanya di rumah sakit yang mempunyai sarana untuk pemeriksaan elektrolit. Demikian, terima kasih, Dr. Ren. Terima kasih. Itu mungkin sekaligus menjawab tentang apa yang bisa kita ketahui lebih awal tentang kondisi hiponatremi. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai hemodialisis, terutama pada pasien dengan hiperkalemi berulang kan indikasi HD. Kapan pasien perlu dilakukan HD jika terjadi hiperkalemi berulang? Ya, saya juga sependapat sama Dr. Arta ya. Tadi kan FKTP tadi sebentar Dr. Dana ya. Oh, iya, itu tidak ada ya, tidak ada pemeriksaan. Jadi kalian bagaimana? Maka yang kita andalkan nomor 1 itu tetap saja anamnesis. Dasarnya penyakitnya ini apa? Jadi dimanapun kita berada di tingkat 1 maupun sampai fase 3, kita tetap untuk mencari underlying-nya ini apa. Tidak ada gejala, mungkin juga hanya lemas dan sebagainya. Tetapi dengan kita tahu komorbidnya pasien ini apa, kemudian dia pernah mendapatkan obat apa, kemudian apa saja yang menyertai itu, maka kita akan sedikit bisa menduga. Misalnya pasien lemas datang, terus ternyata dia anamnesis buang air kecilnya sudah sedikit, ada mual muntah. Nah ini kan dilihat ada hipertensi, kemudian ada anemis. Nah kita belum periksa apa-apa, tapi ini kemungkinan kan sudah suatu CKD. Kemudian kok dia lemas sekali, kemudian kita tanyai obat-obatnya apa, kemudian dia menggunakan mungkin ACE inhibitor. Terus apakah ada makanan yang baru dikonsumsi? Kemudian dia mengatakan dia habis makan buah banyak, kaldu banyak, dan sebagainya. Nah inilah yang kita jadikan satu untuk dugaan ke arah mana kira-kira pasien kita. Jadi memang tidak pernah ada satu alat untuk mendiagnosis, tapi kita kembali lagi berada di mana kita, maka kita gunakan semua kemampuan kita untuk mendeteksi hal tersebut. Kemudian masalah HD, jadi sebetulnya tidak ada ya kapan kita HD. Jadi nomor 1 tadi sudah kita sampaikan adalah bagaimana kita melakukan shifting untuk untuk menggeser kalium dari ekstra ke intraseluler. Kemudian yang kedua, kalau orangnya masih ada masih mampu memproduksi urin, kita berikan diuretik. Mungkin loop diuretik kalau kalau GFR-nya sudah di bawah 60-30 ya. Karena kalau kita menggunakan HCT mungkin sudah tidak kuat lagi. Sehingga kita berikan untuk memperbanyak urin dengan harapan ekskresinya ditingkatkan, shifting dilakukan, ditambah lagi diekskresikan melalui usus dengan pemberian kalsium resin. Kalau ini semua sudah tidak dimungkinkan, apalagi ada gangguan ECG, maka ya kita siapkan untuk hemodialisis. Saya rasa seperti itu. Ya, terima kasih Dok, cukup jelas informasinya.
Kemudian ada satu pertanyaan, ini cukup menarik. Apa ada ciri-ciri khusus pada pasien hiperkalemi dan hipokalemi? Tadi ini sudah disebutkan, cuman bagaimana nasihat ada pasien-pasien yang gagal jantung agar gagal jantungnya itu tidak sampai merusak ginjalnya, dokter. Jadi ini kita mungkin seperti cardiorenal syndrome ya. Tadi Dokter Arta sudah mengatakan risk factor untuk terjadinya gangguan ginjal itu macam-macam. Antara lain juga pintu masuknya juga melalui jantung. Ginjal menyebabkan jantung, jantung menyebabkan ginjal. Bisa terjadi semua itu dalam kondisi akut atau kronis yang kita kenal sebagai cardiorenal syndrome. Nah, bagaimana caranya? Biasanya dimulai juga, ini kan biasanya kalau gagal jantung itu berarti kan pump failure ya. Jadi akan menurunkan GFR, lama-lama tentu saja ginjalnya akan kena. Bagaimana caranya? Ya perbaiki jantungnya. Bagaimana obat-obatan dari teman-teman kardio untuk memberikan obat-obatan untuk gagal jantung agar tidak semakin rendah sehingga akhirnya akan terjadi shock kardiogenik. Tentu saja GFR kita juga akan turun sehingga pasiennya akhirnya tidak mampu mengeluarkan, membuat kencing dan sebagainya, dan akhirnya akan terjadi suatu berulang ya, yang berulang. Jadi jantung memberatkan ginjal, ginjal memberatkan jantung, itu akan terus berputar seperti itu. Hanya terkait hiperkalemi yang ingin saya tekankan adalah kita tahu bahwa spironolakton itu bagus untuk pasien-pasien dengan gagal jantung. Padahal gagal jantung dan gagal ginjal itu seringkali terjadi pada orang yang bersamaan. Sehingga hati-hati penggunaan spironolakton pada jantung tadi, artinya bukan tidak boleh, tetapi kita harus dengan bijak memonitor kaliumnya, karena kita tahu spironolakton itu anti aldosteron, jadi dia akan menghambat aldosteron. Dengan dihambatnya aldosteron, maka di tubulus ginjal kalium tidak bisa disekresi, tidak bisa dikeluarkan melalui ginjal ke lumen tubulus, maka yang terjadi adalah hiperkalemi. Jadi bukan berarti sama sekali tidak boleh, tetapi monitor dengan baik pasien-pasien yang menggunakan spironolakton oleh karena gagal jantungnya, karena itu berhubungan dengan terjadinya hiperkalemi. Begitu, Dr. Gana. Iya, terima kasih Dr. Nunu. Dr. Ini sehubungan dengan waktu, maka ini ada satu pertanyaan terakhir yang saya bacakan yang mungkin cukup menarik dan kita memang harus menjawab ini. Selamat sore para dokter. Untuk cangkok ginjal dapat dikerjakan di center mana saja ya di Indonesia. Bagaimanakah dengan sukses rate-nya? Adakah website antara hubung untuk info selanjutnya? Terima kasih. Mungkin kepada Dr. Nunu yang sebelumnya sebagai kepala instalasi, silakan Dokter. Saya rasa Dr. Dana saja. Dr. Dana yang habis kita kirim untuk belajar transplant. Sampaikan. Ya, ditutup oleh moderator. Ya, ya silakan Dr. Dana. Baru datang. Ya. Terima kasih. Tadi mohon ditambahkan, Dok. Jadi transplantasi ginjal itu adalah merupakan salah satu modalitas terapi pengganti ginjal. Jadi terapi pengganti ginjal kan ada 3 yang utama, yaitu hemodialisis, peritoneal dialisis, dan transplantasi ginjal. Di Indonesia, hampir semua center di kota besar itu mampu mengerjakan transplantasi ginjal, termasuk di Surabaya. Hanya saja karena satu dan lain hal, beberapa kendala termasuk karena faktor pandemi kemarin, kami di Surabaya juga mengalami beberapa kendala sehingga harus berhenti terlebih dahulu. Hanya saja sekarang dari nasional sudah menciptakan sistem khusus yang akan segera kami laksanakan, sehingga insya Allah dalam waktu dekat kami akan aktif kembali dalam sisi transplantasi ginjal. Mengenai sukses rate, kalau saat kami studi banding, kebetulan ada beberapa negara yang pernah dikunjungi, salah satunya adalah Belanda. Di negara-negara maju memang sukses rate itu kita bedakan, apakah itu mengenai sukses rate dari ginjalnya, resipiennya, donornya, atau memang dari overall survival. Itu banyak hal yang kita telusuri. Namun apabila sukses rate dari sisi operasi transplantasi ginjalnya di luar negeri itu memang di atas 90% untuk sisi operasinya. Namun untuk sisi bagaimana survival ginjal sendiri atau bagaimana hidupnya itu memang sangat bervariasi.
perlu diingat kita memang berada di negara tropis, memang kadang-kadang agak berbeda karena transplantasi ginjal sendiri perlu mendapatkan obat-obat imunosupresan. Jadi kita masih belum merilis angka sukses rate untuk spesifik di Indonesia, terutama di Surabaya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Dr. Artaria. Dr. Dana, apakah bisa BPJS untuk dilakukan transplantasi? Mungkin perlu disampaikan dalam forum ini. Ya, terima kasih Dok. Jadi memang dari BPJS memang ada kapitasi atau ada kuota untuk melakukan transplantasi. Itu memang sedang kami susun sehingga bagaimana sebaiknya supaya dari transplantasi ini mampu untuk mengcover seluruh tindakan. Tapi memang itu hal yang sangat tidak mudah, perlu diskusi dari berbagai kalangan dan juga dari sisi pasien dan pasien dan keluarganya sendiri atau keluarga atau donornya sendiri. Jadi perlu kami tekankan di sini bahwa BPJS memang ada dukungan untuk tindakan transplantasi. Terima kasih, Dok. Ada tambahan Dr. Nunu atau Dr. Artaria mungkin, Dok? Ya, sehubungan dengan waktu, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau bisa kami simpulkan sedikit di sini bahwa kondisi gawat daruratan ginjal itu tidak pernah ada hal yang sama persis. Jadi sesuai yang telah dijelaskan oleh Dr. Artaria dan Dr. Nunu, kita harus mempelajari dan menelusuri seluruh aspek pemeriksaan sebelumnya. Jadi tidak bisa pukul rata semua dengan ini, kita harus memperhatikan banyak hal yang perlu kita latih dengan merawat pasien sebanyak mungkin. Terima kasih atas waktunya diberikan oleh ID Surabaya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada host Dr. Pandu. Silakan Dr. Pandu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dana Pramudia, spesialis penyakit dalam sebagai moderator, dan kami juga dari ID Surabaya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini, Dr. Nunu Mardiana dan Dr. Artaria Cempakasari. Baik, demikian Dolan yang ke-17. Terima kasih sudah setia bersama Dolan. Jangan lupa untuk selalu stay tune dengan ID Surabaya, Dolan setiap hari Senin jam 3 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat dengan topik-topik pilihan dan gratis serta free SKP. Terima kasih, kami selaku panitia undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.